Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kabupaten Cirebon, menggelar aksi damai solidaritas di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon. Dalam aksi tersebut, massa mendesak oknum anggota DPRD berinisial HSG mundur dari jabatannya terkait dugaan perselingkuhan, Selasa tanggal 5 Mei tahun 2026. Meminta ketegasan dari ABK khususnya Badan Kehormatan untuk menindak tegas, harus transparan, tidak ada yang duduk-duduki. Segera selesaikan masalah ini. Kami masyarakat Cirebon khususnya warga Desa Kedung Jaya tidak mau dilelehkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana setuju? Begitu. Aksi itu digelar sebagai bentuk aspirasi masyarakat atas dugaan hubungan pribadi antara HSG dengan seorang perempuan berinisial F, yang disebut-sebut merupakan istri seorang kulu di Desa Kedung Jaya, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon. Meski demikian, dugaan tersebut hingga kini masih dalam tahap penelusuran dan belum terbukti secara hukum. Dalam orasinya, massa meminta Badan Kehormatan DPRD Kota Cirebon segera memproses laporan tersebut secara terbuka, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku. Salah satu oknum anggota DPRD yang dimana moralitasnya itu mempertaruhkan jabatannya dia. Maupun penegak badan kehormatan ini melakukan transparansi, penelitian, pengecekan bukti-bukti yang memang sudah dikantongi oleh pengacara dan penegak hukum yang ada. Dari situ kawan-kawan, kita lebih semangat lagi. Ketua FK3C, Ragil Setiawan, mengatakan pihaknya berharap persoalan itu segera mendapat kejelasan agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat dan proses penanganan dugaan pelanggaran etik harus berjalan serta tidak berhenti di tengah jalan. Menerima aspirasi kami, kita menyampaikan, tentu kami berharap apa yang kami sampaikan di luar, di dalam pun kami sudah diterima. Intinya kami dari Forum Komunikasi Kabupaten Cirebon hanya ingin permasalahan ini segera terselesaikan. Ya, masalah ini segera terselesaikan. Apapun di sini ada badan kehormatan, ada apa, tentu sesuai prosedur. Itu aja harapan kami. Yang penting sekarang proses sudah berjalan dan harus terus berjalan. Nggak boleh jalan di tempat. Ya, itu aja. Kalau misalkan tidak sesuai gimana? Ya, kami nanti akan turun kembali untuk dorong permasalahan cepat selesai. Intinya harus terselesaikan, jangan sampai berlarut-larut. Ini sudah jadi konsumsi publik masyarakat. Kami sebagai bawahan kadang-kadang malu. Pimpinan kami dibicarakan di mana-mana. Karena KUU itu adalah pimpinan kami semua. Kami Mador itu adalah anaknya KUU. Itu aja, Pak. Dengan bukti, beberapa bukti yang diserahkan oleh prinsipal kami melalui proses hukum untuk proses penanganan itu, dan ternyata ada bukti kuasa. Yang tersebut ada rekaman, ada chat, ada historik percakapan yang segala, ada juga foto dan percakapan tersebut juga percakapan yang memang sudah sangat intim. Bukti dan di nama kontak tersebut juga sudah cukup menunjukkan bahwa adanya hubungan di antara kedua pihak ini. Sementara satu pihak di sisi lain masih terikat pada perkawinan. Oleh karena tersebut, wakil prinsipal kami pada tim penasihat hukum mengajukan pengaduan ke kehormatan. Kita berharap dugaan perzinahan ini zina ya, karena kita juga bikin laporan yang sebenarnya ke Polres. Kita juga melaporkan dengan pasal 14 itu tidak pidana perzinahan. Jadi perzinahan itulah yang kami anggap sebagai perbuatan amoral, melanggar kesusilaan. Dalam hal ini ke Badan Kehormatan. Kenapa ke Badan Kehormatan? Karena Badan Kehormatan sebagai badan yang penegak disiplin dan kode etiknya. Kita berharap juga jangan karena si teradu ini mempunyai kedudukan sebagai wakil ketua kita tidak sengaja wakil ketua, dia bisa mengintervensi Badan Kehormatan. Kami juga berharap Badan Kehormatan lurus dan tegak, ada aturan, lurus dan tegak menilai bukti, sehingga kemudian apa yang kami masukkan di dalam amar atau petitum kami itu dikabulkan oleh Badan Kehormatan. Kemudian di satu sisi juga kami juga meminta perhatian khusus dari mana? Dari pihak kepolisian. Karena di sini kan bukan di
dia kita laporkan, kita adukan kepada kehormatan dalam kedudukannya sebagai pejabat publik. Tapi dia kita laporkan ke Polres itu karena dia sebagai subjek hukum atas dugaan tindak pidana perzinahan, dugaan tindak pidana perzinahan. Terbukti atau tidak melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Kami berharap berdasarkan bukti-bukti alat bukti yang kami serahkan ini ke pihak penyelidik dapat melihat ini secara tegak juga nih. Harapan kami mudah-mudahan penyidik bisa tegak dan lurus. Kami tidak mau ada intervensi atau ada penggiringan dan sebagainya. Kita berharap bahwa keadilan dapat ditegakkan dan prinsipal kami dapat menerima keadilan itu. Sebagai seorang, mohon maaf ini ya, sebenarnya klien kami ini mempuaskan kami, dia ini berat di hadapan rekan-rekan. Sebenarnya secara psikis klien kami juga berat ngomong. Dia baru pulang ibadah, tiba-tiba mendapatkan ini seperti kayak disampar petir di siang hari, siang bolong. Seperti yang disampaikan tadi, bukti-bukti yang kami serahkan kepada kehormatan dalam pihak kepolisian itu ada bukti yang sama. Kami menduga itu ada buatan tindak pidana, dugaan tindak pidana perzinahan. Karena apa? Di dalam menurut pemahaman kami sebagai penegak hukum ini, menurut penglihatan kami setelah analisis terhadap alat bukti, bukti chat yang ada itu menunjukkan, mengindikasikan adanya hubungan. Kalau ada perkataan begini, tadi enak banget ya, sekali lagi nih, tadi enak banget, di dalam chat itu tadi enak banget yang pas kamu diangkat, ada begitu. Kira-kira mungkin rekan-rekan bisa menafsirkan, tapi nggak mungkin saya bongkar semua karena ini tugas penyelidik. Tapi itulah sedikit bukti dari yang bisa kita sajikan rekan ya. Itu mungkin mewakili prinsipal kami. Mohon juga kepada rekan-rekan media juga untuk terus mengawal kasus ini, karena tentu ini mencederai lah kita pada Cirebon pada saat awali itu masa pejabat publiknya begitu perilakunya itu dia. Jadi ada beberapa informasi yang tersebar di media gitu ya, di sosial media katanya bahkan sampai hari ini, jangan pada perbuatan ya, bahkan sampai hari ini klien kami masih terikat dengan perkawinan yang sah, terikat pada perkawinan yang sah, bahwa hari ini ada gugatan perceraian iya. Apakah sudah berputusan inkrah? Belum. Jadi statusnya secara hukum masih terikat pada seluruh perkawinan yang sah. Media Pemuda melaporkan.